Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Iwayan Agus Saputra, guru dari SMK Negeri 1 Tegalalang. Di sini saya juga memiliki tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik, yaitu tentang topik disiplin positif, tepatnya adalah dalam pembuatan keyakinan kelas. SMK Negeri 1 Tegalalang merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang berstatus negeri yang berada di Kecamatan Tegalalang. Sekolah ini terletak di Jalan Pandawa, PJ Ngaji Tegalalang, Gianyar, tepatnya di sebelah utara Pedalam Kauh, Desa Adat Tegalalang. Memiliki 5 kompetensi keahlian, diantaranya perhotelan, kuliner, desain komunikasi visual, teknik sepeda motor, dan teknik kendaraan ringan, serta dengan jumlah peserta didik yang mencapai 945 orang. Dengan jumlah peserta didik tersebut, serta beragamnya kompetensi keahlian yang dimiliki di sekolah ini, maka tentunya beragam juga karakter siswa yang kami miliki. Disiplin positif adalah pendekatan pendidikan yang mengutamakan pengajaran dan pembelajaran yang berfokus pada rasa hormat, empati, dan keterlibatan aktif peserta didik dalam proses perkembangan diri mereka. Disiplin positif menekankan pada pembelajaran yang konstruktif, penyelesaian masalah, dan penguatan perilaku positif tanpa adanya hukuman. Tujuan utama dari disiplin positif adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung di mana peserta didik dapat berkembang secara emosional, sosial, dan akademis. Salah satu bagian disiplin positif yang saya angkat saat ini adalah terkait dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah prinsip atau nilai-nilai yang diyakini dan diterima oleh sekelompok peserta didik dan guru di dalam sebuah kelas yang membentuk dasar dari budaya kelas tersebut. Pembelajaran di SMK dirancang untuk memberikan pendidikan yang lebih berfokus pada pengembangan keterampilan praktis dan kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi keahlian siswa. SMK bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar siap bekerja di dunia industri ataupun melanjutkan ke perkuliahan dengan kemampuan yang relevan dan dunia kerja tersebut. Sebagai seorang guru SMK yang mengajar mata pelajaran normatif, terkadang kami merasa bahwa mata pelajaran ini seolah-olah dianaktirikan oleh siswa. Kurangnya peran dan keterlibatan peserta didik dalam menentukan jalannya proses pembelajaran mengakibatkan mereka tidak memahami apa yang sekolah harapkan dari mereka, baik dalam hal perilaku maupun kinerja akademiknya. Selain itu, penulis selaku guru juga melihat kurangnya tanggung jawab yang dimiliki oleh peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga motivasi belajar peserta didik juga ikut menurun. Penulis percaya bahwa Bapak Ibu pengajar telah mengetahui apa itu keyakinan kelas, namun kebanyakan di antara kita sering mengabaikan tentang penerapannya di kelas dan bagaimana proses terbentuknya keyakinan kelas tersebut. Tanpa adanya keyakinan kelas, kelas bisa menjadi tempat yang penuh ketidakjelasan, konflik, dan ketidakdisiplinan. Hal ini tidak hanya mengganggu proses pembelajaran, tapi juga menghambat perkembangan karakter dan keterampilan sosial peserta didik. Setelah dilakukan identifikasi masalah melalui refleksi diri, wawancara dengan kepala sekolah, rekan sejawat, serta pengamatan proses pembelajaran, maka teridentifikasi beberapa tantangan yang terjadi. Pertama, kurangnya tanggung jawab pada diri peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Kedua, kurangnya rasa saling menghargai antar sesama saat proses pembelajaran. Ketiga, keadaan kelas yang terkesan kurang teratur, serta beberapa peserta didik terkesan arogan dalam pembelajaran di kelas. Dan yang keempat, dapat dilihat dari rapor di platform Merdeka Mengajar untuk sekolah kami menunjukkan nilai merah pada penerapan disiplin positif. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan yang telah disebutkan sebelumnya, pertama, melakukan kajian literatur, mencari inspirasi dari berbagai sumber belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar, serta berdiskusi dengan rekan sejawat, guru senior maupun atasan terkait penerapan keyakinan kelas.
merancang pembelajaran yang terintegrasi dengan menyepakati keyakinan kelas, serta melaksanakan proses pembelajaran yang telah dirancang. Guru bersama peserta didik menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur, meminta peserta didik untuk mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif, meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelas selanjutnya diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas sehingga dapat sebagai pengingat bagi peserta didik untuk menerapkan keyakinan kelas. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desa Gede Karja Wiswa Meira. Di sini, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan ketika kita dapat menyampaikan mimpi yang kita inginkan dalam proses pembelajaran, kemudian dirangkum bersama untuk dijadikan keyakinan kelas. Besar harapan saya, mimpi ini dapat terwujud di setiap pembelajaran. Bung Sri Intan Maini sebagai Wakakulturum SMK Negeri 1 Tegalalang. Jadi berdasarkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah diterapkan oleh guru-guru, terutamanya oleh Bapak Agus Saputra di kelas, itu sangat berdampak baik dalam proses pembelajaran sehingga kondisi kelas dapat berlangsung dengan baik, disiplin dan teratur. Ini sangat berdampak positif terhadap proses pembelajaran, di mana Bapak Wayan Agus Saputra ini juga telah mengimaskan apa yang beliau lakukan di kelas sebagai bentuk berbagi kepada teman-teman guru dalam pelaksanaan best practice beliau melaksanakan proses pembelajaran. Demikianlah proses pembentukan keyakinan kelas dan penerapannya dalam pembelajaran. Memang terlihat sangat sederhana, namun dalam kesederhanaan ini tertanam kekuatan seluruh warga kelas untuk dapat mengontrol jalannya pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan berorientasi pada peserta didik. Salam satu profesi, guru hebat, Indonesia kuat.